Aturan dasar Texas Hold'em sangat sederhana. Pemain harus menggunakan 2 kartu hole dan 5 kartu komunitas untuk membentuk kombinasi tangan dengan 5 kartu. Siapapun yang memiliki tangan terbesar akan menang. Dan kartu komunitas dibagikan dalam 3 fase. 3 kartu komunitas akan membentuk The Flop di fase pertama, 1 kartu komunitas keempat yang disebut The Tune di fase kedua. Dan 1 kartu komunitas kelima yang disebut The River di fase ketiga. Setiap fase memungkinkan pemain untuk melipat, memeriksa, menelepon, atau meningkatkan taruhan. Ini berlanjut sampai semua orang selesai atau sampai 1 orang tidak melipat. Klein memutar-mutar chip di tangannya sambil meramalkan adanya keberuntungan dalam beberapa putaran berikutnya. Namun, ia tidak bisa memberitahu putaran mana yang tepat. Bagaimanapun, itu hanya ramalan cepat dan sederhana dengan efek rata-rata. Menggunakan metode ini untuk bermain dengan orang biasa dan low sequence beyonders tidak akan menjadi masalah selama strategi yang benar digunakan, tetapi jelas tidak memadai melawan demigod. Sudah cukup menantang untuk mengalahkan mid sequence beyonder. Haruskah aku menutup mata di setiap putaran dan melakukan ramalan mimpi yang lengkap? Jika itu yang terjadi, Dwayne Dantes mungkin akan mendapatkan gelar Dewa Perjudian Tidur. Klein menghela napas dalam hati. Ia terus mengamati putaran yang sedang berlangsung sambil duduk di samping. Saat ini, ia sudah kehilangan big blind dan small blind ketika gilirannya tiba. Saat itu, Klein menyadari satu hal, Wakil Direktur MI9, Konas Kilgore, telah kehilangan 20 pound kepada Laksamana Amirius. Suatu suap yang sukses. Laksamana Amirius seharusnya bisa tahu bahwa Konas menggunakan kekuatannya sebagai baron korupsi. Tetapi mungkin ia tidak tahu bahwa Wakil Direktur MI9 ini adalah seorang demigod. Putaran berikutnya akan menarik. Klein terjaga saat putaran baru dimulai. Ia tidak memeriksa kartu hole-nya ketika dealer memberinya 2 kartu baru. Sebaliknya, ia meletakkan chip logam yang ia mainkan di atas kartu hole-nya, mengambil sikap seolah tidak berniat untuk melihatnya. Setelah 2 orang melipat, Amirius Rievet yang tegas dan kuno sekilas melihat kartu hole-nya. Setelah menghitung chip senilai 5 pound, ia melemparkannya ke tengah meja, menaikkan taruhan tanpa mengejutkan siapapun. 1 orang lagi melipat sementara Mah menelepon. Tepat di belakang itu, Konas Kilgore, yang memiliki kepribadian yang tak tergoyahkan, menaikkan taruhan, melemparkan total 20 pound. Kelvin memeriksa kartu hole-nya sekali lagi sebelum menelepon. Setelah 1 orang terakhir melipat, Dwayne Dantes tidak menghitung secara nyata. Ia mengambil segenggam chip dan melemparkannya. Dealer yang bertanggung jawab menghitung chip meliriknya sebelum dengan tepat mengumumkan tindakan Dwayne, 20 pound. Call. Saya pikir itu akan menjadi 50 pound. Melihat dari penampilannya, saya masih belum terbiasa dengan chip ini, kata Dwayne Dantes yang berambut putih dengan temperamen luar biasa sambil tertawa. Namun, ia tidak menambah 30 pound tambahan. Saat ini, tidak ada yang bergerak. Giliran Amirius Rievet lagi. Laksamana ini bahkan tidak melirik pemain yang tersisa. Mengambil 5 chip 10 pound, ia melemparkannya. Naik lagi. Ia tidak menunjukkan ketidakstabilan emosinya, bertindak seolah memesan secangkir teh hitam. Namun, perasaan dominasi yang tak terlukiskan dan tindakan terus-menerus menaikkan taruhan sebelum flop membuat suasana di meja membeku. Situasi semacam ini seringkali menunjukkan bahwa Laksamana Amirius memiliki kartu hole yang sangat baik. Mungkin sepasang as atau sepasang raja, atau as dan raja. Mah memutuskan untuk melipat. Konas Kilgore mengusap jembatan hidungnya yang tinggi dan melirik sekeliling dengan mata biru gelapnya sebelum berkata, "Call." Kolonel Kelvin memeriksa kartunya sekali lagi. Setelah 10 detik ragu, ia memilih untuk melipat. Dwayne Dantes menyentuh chip logam di atas 2 kartu hole-nya dan tersenyum. Call. Setelah 1 putaran menyatakan niat mereka,
hanya ada 3 pemain untuk putaran itu. Kemudian, dealer membalik 3 kartu komunitas di tengah meja untuk flop. 2, 9, K. Orang yang pertama adalah Laksamana Amirius Rievat. Ia sedikit membungkuk ke depan dan berkata dengan nada dominan, 50 pound. Ia segera menaikkan taruhan menjadi 50 pound. Mah, Kelvin, dan orang-orang lainnya, termasuk yang tidak ikut bermain, merasa tertekan tanpa alasan yang jelas. Konas Kilgore sedikit bergetar, tetapi pada akhirnya ia meraih 50 pound dan melemparkannya. Dwayne Dantes melirik wakil direktur MI9 itu. Tanpa terpengaruh oleh tekanan, ia berkata dengan senyum, "Call." Mendengar ini, Kelvin menoleh dan mengangguk kepada Dwayne Dantes dengan mata biru gelapnya yang menyerupai danau malam, menunjukkan persetujuannya. Dari sudut pandangnya, sikap dominan Laksamana Amirius tidak memengaruhi seseorang yang datang untuk kehilangan uang. Saat ini, dealer berbaju merah mengungkapkan kartu keempat, Detun. 9. Ada 3 spades, meningkatkan peluang terjadinya flush secara luar biasa. Namun, Laksamana Amirius masih tidak ragu. Ia dengan tenang mendorong tumpukan chip. 100 pound. Jari-jari Konas Kilgore mengetuk kartu hall-nya, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk call. Dwayne Dantes melirik wakil direktur itu sekali lagi dan mempertahankan senyum hangatnya. Call. Saat ini, ia belum melihat kartu hall-nya, membuat Kelvin sedikit khawatir. Ia percaya bahwa tindakan semacam itu terlalu berlebihan, suatu tindakan yang jelas-jelas membuang uang. Itu bukan sesuatu yang akan diterima oleh Laksamana Amirius, yang relatif konservatif. Saat ini, dealer berbaju merah mengungkapkan kartu terakhir, The Rival. 2. Dengan demikian, kartu komunitas terbentuk. 2, 9, K, 9, 2. 200 pound. Laksamana Amirius mendorong tumpukan chip logam dengan sikap yang sangat dominan. Konas Kilgore menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong 2 tumpukan chip. 500 pound. Jumlah uang ini setengah dari gaji tahunan yang diperkirakan. Apakah ia mencoba untuk menggertak? Kelvin dan Mah bertukar tatapan, percaya bahwa Brigadir Jenderal Kilgore terlalu jelas, membuatnya mudah untuk dibaca. Seseorang harus tahu bahwa ketika bermain Texas Hold'em, selain melakukan manajemen risiko dan perhitungan probabilitas, juga melibatkan pertempuran psikologis sebagian besar waktu. Baik dalam hal bahasa tubuh, ekspresi, atau gaya yang digunakan untuk menaikkan taruhan, semuanya membuat mudah untuk mengekspos kartu tersembunyi seseorang. Tentu saja, pemain yang baik juga bisa menggunakan detail ini untuk secara sengaja menyesatkan lawan mereka. Dwayne Dantes mengamati Konas Kilgore sebelum ia tertawa. Kemudian, seperti beberapa kali sebelumnya, ia berkata, "Call." Amirius mengangkat tangannya, bersiap untuk mendorong semua chip yang tersisa, untuk menekan lawan-lawannya agar melipat. Saat itu, ia tiba-tiba terhenti. Ekspresi datarnya menunjukkan keseriusan. Setelah beberapa detik hening, ia dengan tenang berkata, "Call." Pada titik ini, kartu hall bisa dibuka untuk membandingkan tangan masing-masing. Laksamana Amirius membalik kartunya terlebih dahulu. Itu adalah A dan 10. Itu membentuk flush dengan 2, K, dan 9. Itu adalah tangan yang cukup tinggi, dengan satu-satunya yang lebih besar darinya adalah full house, 4 of a king, straight flush, dan royal flush. "Giliranmu," kata Amirius mendorong Konas. Konas pertama-tama membalik satu kartu, K. Itu membentuk 2 pasangan dengan K dan 9 dari kartu komunitas. Setelah itu, ia mengambil kartu hall keduanya. Pada saat itu, sisa kartu poker di ujung dealer berbaju merah menjadi kabur. "Pak, kartu hall itu dibalik," memperlihatkan dirinya, 9. "Apa?" Mah dan yang lainnya berseru, hampir tidak percaya pada mata mereka. Ini berarti bahwa Konas Kilgore telah mendapatkan full house, 9 over kings.
Itu lebih besar daripada flush. Maaf tentang itu, Full House. Konas melihat Amirius dan berkata dengan senyuman. Kemudian, ia berbalik untuk melihat Dwayne dan Tess. Kau bisa menunjukkan kartu-kartumu. Saya juga sangat penasaran tentang kartu saya. Dwayne dan Tess tersenyum. Ia mengambil chip logam yang telah ia letakkan di atas kartunya dan dengan sangat santai membalikkan dua kartu hole-nya. Apa? Kelvin dan yang lainnya menggosok mata mereka. Kartu hole Dwayne dan Tess adalah sepasang yang sangat lemah. 2-2. Kebetulan ada sepasang kecil di kartu komunitas. 2-2. Mereka membentuk Four of Akin, peringkat terkecil dalam hal Four of Akin, tetapi lebih tinggi daripada semua Full House. Puji wanita. Dwayne dan Tess menggambar bulan merah di dadanya dengan senang, tampak seolah tidak pernah mengharapkannya. Putaran yang menarik. Amirius terkejut sejenak sebelum ia bertepuk tangan dengan lembut. Konas Kilgore memberikan Dwayne dan Tess tatapan dalam dan berkata dengan desahan tertawa, saya tidak pernah menyangka pemenang akhirnya adalah kamu. Klein menghapus senyumnya sambil menggerutu dalam hati, sebaiknya aku menang atas kalian berdua. Di satu sisi, Laksamana Amirius senang menekan orang lain dan tidak benar-benar bergantung pada kekuatan Beyondernya untuk curang. Sedangkan kamu memfokuskan perhatian dan kekuatan Beyondermu pada Laksamana Amirius, sehingga mengabaikanku. Di sisi lain, orang yang bermain kartu denganmu sebenarnya bernama Winner Enuni. Tanpa bahkan melihat kartu hole-nya, jelas bahwa ia hanya mengandalkan keberuntungan. Saat ia meletakkan chipnya di atas kartu hole, Klein sudah menukar posisi dengan Enuni saat mereka saling bertukar wajah. Meskipun Kolonel Kelvin telah membuatnya sengaja kalah 1000 pound, Klein memutuskan untuk menang besar setelah melihat Konas Kilgore. Ini bukan karena ia tidak bisa melepas uang itu, sebaliknya, motif utamanya adalah untuk menarik perhatian demigod MI9 ini. Ia ingin akrab dengannya dan membangun hubungan. Hanya dengan cara ini, Klein bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi dari Konas Kilgore dan bahkan melaksanakan serangan terhadapnya. Bagaimanapun, ia adalah seorang demigod. Untuk menghadapinya di Backlund memerlukan perhatian dan kehati-hatian yang cukup. Ia lebih memilih untuk menyerahkan sebuah operasi jika ia tidak yakin bisa menjamin pembunuhan atau menjauhkannya dari Backlund. Jika tidak, ia pasti akan mengekspos dirinya, berakhir dikelilingi oleh demigod dan bahkan malaikat di Backlund. Di putaran-putaran berikutnya, Klein menang dan kalah di putaran yang berbeda. Pada akhirnya, tidak hanya ia mempertahankan 1000 pound dalam chip, tetapi ia bahkan memenangkan hampir tambahan 1000 pound. Selama proses ini, Kelvin telah memberi isyarat kepada Dwayne dan Tess untuk kalah, tetapi ia terperangah oleh keberuntungan luar biasa yang membuatnya tak terkalahkan. Setelah permainan berakhir, seseorang mendekat kepada Dwayne dan Tess dengan senyuman, Konas Kilgore.